Pernah nggak sih dengar istilah kista dan miom, terus jadi bingung, apa ya bedanya? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ngobrolin kesehatan reproduksi itu kadang emang bisa terasa rumit dan bikin khawatir. Tapi tenang aja, di sini kita akan bedah tuntas semuanya, biar Anda lebih paham dan lebih tenang. Coba deh, pernah nggak ngalamin nyeri haid yang rasanya hebat banget? Atau perut bagian bawah terasa penuh terus? Mungkin juga lagi berjuang untuk hamil? Ketahuilah, Anda sama sekali nggak sendirian. Gejala-gejala ini umum banget dan pemahaman adalah langkah pertama untuk menemukan solusinya. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari perbedaan dasar kista dan miom, kenali gejalanya, tahu kapan harus waspada, lihat peluang hamil dari sisi sains, sampai pilihan pengobatan dan dukungan herbal. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Apa sih sebetulnya bedanya kista dan miom? Dua nama ini sering banget disebut barengan. Padahal aslinya, keduanya itu dua hal yang sangat berbeda. Pertama, kista. Coba deh bayangin kista ovarium itu kayak kantung atau balon kecil yang isinya cairan. Nah, kantung ini tumbuhnya di ovarium atau indung telur kita. Kabar baiknya, sebagian besar kista itu jinak, bahkan seringkali muncul dan hilang sendiri seiring siklus menstruasi. Jadi nggak selalu berbahaya. Nah, sekarang miom. Kalau kista tadi isinya cairan, miom ini beda. Dia itu benjolan padat yang terbentuk dari jaringan otot di dinding rahim. Jadi lokasinya pun beda, bukan di ovarium. Gampangnya gini, kista itu kantung cairan di ovarium, miom itu benjolan otot di rahim. Dan kalau penasaran, kira-kira beginilah penampakan kista kalau dilihat pakai USG. Tuh, kelihatan kan ada struktur kantung yang warnanya lebih gelap. Nah, itu dia cairannya. Lewat teknologi inilah dokter bisa tahu dengan pasti apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, biar makin nempel di kepala, ini dia rangkuman super singkatnya. Kista isinya cairan, lokasinya di ovarium, dan seringkali bisa hilang sendiri. Sementara miom isinya jaringan otot padat, lokasinya di rahim, dan sifatnya cenderung menetap bahkan tumbuh pelan-pelan. 3 perbedaan kunci yang penting banget untuk diingat. Oke, bedanya udah jelas ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara tubuh kita ngasih sinyal? Yuk kita kenali gejalanya dan apa aja sih pemicunya? Ini penting banget untuk deteksi dini. Nah, ini dia nih, bagian yang sering bikin orang salah kaprah. Gejala kista dan miom itu bisa mirip banget. Mulai dari haid yang gak karuan jadwalnya, nyeri haid yang luar biasa, sampai perut terasa penuh. Karena gejalanya tumpang tindih kayak gini, jangan pernah coba-coba diagnosis sendiri ya. Kalau merasakan ini, langkah paling bijak adalah langsung ngobrol sama dokter. Dan perlu diingat, kondisi ini tuh umum banget. Data global menunjukkan sekitar 20–25% wanita di usia subur punya miom. Itu artinya bisa jadi 1 dari 4 atau 5 wanita yang kita kenal mengalaminya. Jadi, kalau Anda didiagnosis, ingat Anda nggak sendirian. Terus, apa sih penyebabnya? Biasanya ini adalah kombinasi dari beberapa hal. Pemicu utamanya seringkali ketidakseimbangan hormon, terutama kalau hormon estrogen lagi dominan banget. Selain itu, faktor genetik, berat badan berlebih, sampai gaya hidup kayak pola makan dan kurang gerak juga ngaruh. Sisi baiknya, ini berarti ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang jujur aja sering bikin deg-degan. Seberapa bahaya sih sebenarnya kondisi ini? Mari kita pahami risikonya, biar kita tahu kapan harus lebih waspada. Jadi, antara kista dan miom, mana yang lebih bahaya? Pertanyaan ini wajar banget muncul, karena pasti ada rasa khawatir kan? Jawabannya, mungkin bukan yang Anda duga. Ini bukan soal mana yang lebih seram. Bahaya yang sesungguhnya itu datang dari kondisi yang diabaikan. Ya, kondisi yang nggak diperiksa dan nggak dipantau dokter. Jadi kuncinya bukan di jenisnya, tapi di penanganannya. Biar lebih jelas, gini risikonya. Kista yang dibiarkan bisa pecah atau terpelintir, dan ini termasuk kondisi gawat darurat medis loh. Sementara itu, miom kalau makin besar bisa menyebabkan pendarahan hebat sampai anemia, atau menekan organ lain kayak kandung kemih. Inilah alasan kenapa pemantauan rutin itu krusial banget. Oke, sekarang kita bahas satu hal yang mungkin jadi kekhawatiran terbesar. Kalau aku punya kista atau miom, apa masih bisa hamil? Yuk kita pisahkan fakta dari mitos dan lihat apa kata penelitian.
Langsung aja ke intinya ya, kabar super baiknya adalah, ya sangat bisa, penting banget untuk menggarisbawahi ini. Punya kista atau miom itu bukan vonis akhir untuk kesuburan. Kenyataannya, banyak sekali wanita dengan kondisi ini yang berhasil hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Dan ini bukan cuma kata-kata penyemangat loh, ini didukung data. Ada sebuah penelitian ilmiah yang keren banget, hasilnya menunjukkan 28% wanita berhasil hamil setelah menjalani prosedur modern untuk menangani miom. Angka ini tuh besar dan ngasih harapan banget. Inti dari penelitian itu bilang gini, kesuburan bisa dipertahankan, bahkan pada kasus-kasus yang dianggap kompleks atau berisiko tinggi. Ini adalah bukti ilmiah yang kuat bahwa dengan penanganan yang tepat, harapan untuk punya keturunan itu tetap ada dan nyata. Jadi, apa dong yang bisa kita lakukan sekarang? Yuk kita lihat langkah-langkah aktif apa aja yang bisa kita ambil untuk menuju kesehatan yang lebih baik, mulai dari medis sampai yang bisa kita ubah sehari-hari. Pendekatan terbaik itu adalah kombinasi. Langkah pertama, ini wajib hukumnya, konsultasi medis. Biar diagnosisnya akurat dan penanganannya tepat. Langkah kedua, perbaiki pola makan, jadi antiinflamasi, perbanyak yang alami, kurangi yang olahan. Dan ketiga, aktif bergerak, olahraga teratur itu kunci untuk bantu menyeimbangkan hormon. Nah, selain 3 langkah utama tadi, ada satu lagi nih pendekatan yang bisa jadi pelengkap yang baik dalam perjalanan sehat Anda, yaitu dukungan dari bahan-bahan herbal alami. Contohnya, produk seperti Emioki dari Naturafit. Coba lihat kandungannya, ada rumput mutiara dan rosella. Ingat kan tadi kita ngobrolin pentingnya pola makan antiinflamasi atau anti peradangan? Nah, herbal-herbal ini dikenal punya sifat antiinflamasi yang kuat. Ini jadi contoh gimana pendekatan herbal bisa selaras dan mendukung usaha kita menjaga kesehatan. Jadi, setelah kita kupas tuntas bedanya kista dan miom, gejalanya, dan yang paling penting, tahu bahwa harapan itu selalu ada, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Siap untuk mengambil langkah proaktif demi kesehatan reproduksi Anda? Menggabungkan saran dokter, gaya hidup sehat, dan dukungan herbal yang tepat bisa jadi kunci. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, dan sekarang Anda sudah memilikinya.